Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di podcast Si Kece, siswa keren dan cerdas. Masa sih? Tempat kita menggali inspirasi dan berbagai cerita di dunia pendidikan dan prestasi. Saya Cinta Julianti di host episode kali ini. Di edisi kali ini, saya akan membahas apa sih bimbingan konseling itu. Tetap saksikan di podcast Si Kece, siswa keren dan cerdas. Masa sih? Oke guys, kalian penasaran kan bimbingan konseling itu apa? Tanpa berlama-lama, kita akan mengasih tahu bimbingan konseling itu apa. Saya ditemani oleh narasumber dari SMK Negeri 1 Anjatan. Dia ini adalah guru BK loh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saksikan aja di podcast Si Kece, siswa keren dan cerdas. Oke guys, kalian penasaran kan BK itu apa? Di sebelah saya sudah ada guru BK SMK Negeri 1 Anjatan loh. Kita akan berbincang-bincang tentang BK. Kita akan membahas apa sih itu BK. Oke, halo Ibu. Hai. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan namanya siapa Bu? Nama saya Rela, saya guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Anjatan. Oke, Ibu akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Bu? Kalau akhir-akhir ini kesibukannya kebetulan anak kelas 12 udah pulang PKL, jadi kita udah mulai start untuk persiapan SNBP sama bimbingan individual aja sih. Oke. Dengar-dengar nih Bu, Ibu dulunya alumni SMK Negeri 1 Anjatan ya Bu? Iya betul. Saya itu alumni lulusan tahun 2015. Waktu itu jurusannya multimedia, kalau sekarang itu diganti ya namanya DKV. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu, soal profesi, Ibu kan banyak nih ya profesi selain guru BK, ada profesi ini kan, dokter, kayak perawat. Kenapa Ibu memilih jadi guru BK? Sebenarnya ceritanya panjang ya, jadi ya saya juga tidak menyangka gitu kalau misalkan sekarang saya jadi guru BK, dan awalnya nggak pernah terlintas di benak saya gitu kalau misalkan jadi guru BK. Jadi awalnya itu pas sekolah, itu kan kelas 3 ya, pasti kan kita diarahkan ini mau bekerja, mau melanjutkan atau mau berwirausaha. Nah karena kebetulan waktu di tahun 2015 itu belum ada guru BK-nya. Jadi saya tuh masih tanya sama guru mata pelajaran yang lain. Waktu itu saya sharing sama satu guru, itu guru matematika namanya Bu Ika. Jadi saya sharing lah, Ibu saya mau kuliah tapi saya bingung mau ambil apa gitu. Akhirnya setelah konsultasi, ngobrol panjang lebar, terus memang karakter sayanya juga termasuk yang cerewet gitu ya, doyan ngomong, akhirnya disaranilah untuk ngambil guru. Oke, nah setelah ambil guru itu saya bingung kan mau guru apa gitu loh, mau guru mata pelajaran atau guru yang lain. Nah ternyata saya banyak searching, banyak mencari tahu, banyak ngobrol juga sama guru-guru yang lain. Akhirnya disarankan udah ambil BK aja. Tapi waktu itu nggak langsung daftar di BK juga, prosesnya juga searching lagi, tanya lagi. Terus akhirnya saya nemu di salah satu artikel bahwa nanti beberapa tahun ke depan itu akan dibutuhkan guru bimbingan konseling itu lebih banyak. Nah akhirnya dari situ saya berminat, oh ya udah kalau gitu saya ambil BK aja ya gitu. Karena saya dari artikel itu mengatakan bahwa peluang guru BK itu akan lebih banyak nantinya. Karena permasalahan individu kan lebih kompleks gitu, dengan pertumbuhan perkembangan informasi, terus dengan budaya-budaya yang masuk di Indonesia gitu. Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk ambil di bimbingan konseling. Nah setelah itu, setelah lulus, saya bingung lagi tuh mau masuk ke perusahaan atau saya mau masuk ke guru. Nah akhirnya setelah lulus di bulan Desember 2020,
coba bikin CV, lamaran, dan menetapkan hati untuk jadi guru BK, karena nggak semua bimbingan konseling itu menjadi guru BK, enggak. Ada yang masuk ke perusahaan, ada yang masuk ke perbankan, ada yang masuk ke KUA sebagai konsultan pernikahan gitu. Jadi bimbingan konseling itu nggak semerta-merta nantinya jadi guru BK, enggak. Berarti bimbingan konseling itu enggak di sekolah aja ya? Enggak, BK itu kompleks, ada di dinas kesehatan, bagian konsultasi, terus ada di KUA juga, nanti ada bimbingan pranikah itu sama bimbingan konseling. Nah, tapi saya memutuskan untuk melamar pekerjaan di sekolah, yaitu menjadi guru BK. Nah, perjalanan ke sini juga nggak langsung ke sini. Jadi ada beberapa sekolah yang saya lamar. Nah, terus akhirnya waktu itu ada berapa ya? Ada 5 sekolah kayaknya di sekitar Anjatan ini. Nah, terus akhirnya dipanggilnya di sekolah ini gitu, di sekolah tempat saya sekolah dulu. Nah, akhirnya balik lagi ke sini. Plantis juga ya, Bu? Iya. Gitu. Apa sih yang terinspirasi buat jadi guru BK tuh, Bu? Sebenarnya inspirasinya sepele sih ya. Waktu itu kalau misalkan anak kelahiran 90-an kayaknya nggak asing sama Mario Teguh. Tahu nggak Mario Teguh? Nggak tuh. Nggak tahu ya? Iya. Kalau yang anak 90-an tuh pasti tahu Mario Teguh tuh. Jadi beliau itu salah satu motivator. Iya. Waktu itu namanya melejit banget daripada sekarang gitu. Kalau sekarang beliau udah mulai redup, dan itu juga kasusnya saya tahu. Nah, tapi sampai sekarang itu masih jadi inspirasi. Waktu itu dia sebagai motivator, terus ternyata banyak banyak orang yang merasa terbantu gitu dalam motivasinya dia. Nah, waktu itu saya sering nonton di YouTube. Waktu itu kan cuma YouTube aja ya. Kalau zaman saya tuh. Nah, akhirnya dari situ terfikirkan juga, ini kayaknya keren ya kalau misalkan saya tuh bisa membantu orang lain. Inspirasinya dari situ. Oke, menurut Ibu nih ya, Bu, di dalam suatu sekolah penting atau tidak sih BK tuh? Penting banget. Karena perbandingannya nih dulu sama sekarang ya. Kalau dulu saya nggak ada guru BK-nya, jadi kita contoh deh, ambil salah satunya aja ya. Contohnya itu di kelas 12 kan itu harus ada pemetaan yang bekerja, yang melanjutkan, sama yang wirausaha. Ternyata waktu saya tuh nggak ada guru BK-nya, akhirnya kan saya tertinggal banyak informasi. Kayak misalkan kalau teman saya yang kuliah dulu itu karena ada guru BK-nya, jadi dia tuh banyak pilihan mau lanjut kemana. Nah, kalau saya itu keterbatasan informasi karena yang nggak ada guru BK-nya ini. Terus di sekolah sekarang nih, dari jenjang SD, SMP sampai SMK itu masalahnya pasti ada. Entah masalah belajar, ya pasti kamu juga mengalami kan masalah belajar. Nah, itu perlu adanya guru BK untuk mengentaskan suatu permasalahan. Atau misalkan yang sekarang tuh yang lagi tren ya, krisis sama gender, dia bingung masalah dia tuh perempuan atau laki-laki. Nah, itu juga salah satu. Iya, banyak banget sekarang tuh. Mungkin karena trennya seperti itu jadi terbawa-bawa, atau memang ya dia tuh punya permasalahan di dalam dirinya. Nah, itu penting banget. Masalah sekarang tuh dari SD sampai SMK juga itu masalahnya tuh pasti ada. Jadi ya guru BK itu memang tugasnya mengentaskan suatu permasalahan, mengembangkan potensi, baik potensi dalam diri atau misalkan anak yang bingung tentang potensinya, terus tentang minat bakatnya kita harus tahu, dan yang lebih penting adalah pemetaan nanti setelah lulus dia mau kemana. Contoh kalau di SD. Nah, itu bimbingannya sama orang tua. Karena anak SD kan belum bisa memutuskan mau kemana. Nah, itu jenjang karir juga tuh. Anak SD mau kemana? SMP-nya mau SMP mana? Mau negeri atau swasta? Nah, SMP udah mulai tuh muncul permasalahannya. Permasalahan yang ya kenakalan remaja yang sekarang lagi hits. Misalkan masalah tawuran, anak terbawa ke pergaulan, terus pergaulan bebas. Sekarang banyak banget. Ya, maksudnya yang ada di sosial media tuh itu banyak masalahnya. Bahkan anak SMP udah begini. Jadi guru BK itu mendampingi. Kalau misalkan di SMK itu lebih penting lagi karena dia udah masuk
masa-masa SMK ini adalah anak-anak itu udah masuk ke remaja akhir, proses ke dewasa. Nah, itu butuh pendampingan secara khusus dan peran guru BK itu untuk mendampingi anak baik yang bermasalah maupun anak yang memang sudah punya potensi dan perlu diarahkan. Jadi BK tuh bukan masalah aja ya, tapi juga bisa anak-anak yang tidak bermasalah pun pasti kami layani untuk mengembangkan potensinya dia di masa depan gitu. Mungkin pertanyaannya cukup sampai sini aja ya Bu, karena bosen juga kali sih kalau misalkan pertanyaan terus. Kali ini kita ada game nih, gamenya tuh tebak gambar. Oh gitu ya, Jangan kemana-mana ya, tetap saksikan di podcast Si Kece, siswa keren dan cerdas. Makasih. Oke Bu, Ibu pasti penasaran kan gamenya apa? Apa tuh? Ini dia, gamenya tuh tebak gambar Bu. Ibu, oh iya tahu. Saya tahu kan ini apa Bu? Tahu. Ini adalah tebak gambar. Ibu boleh tebak gambar, ini tebakannya apa? Itu kan ada profesi ya? Iya. Itu ada peta sama nasi. Petani mungkin ya? Petani. Bener gak guys petani? Bener gak? Bener gak? Mari kita buka ya. Wah bener guys. Sekarang seru-seru. Ada berapa? Ada 5 nih. Satu lagi. Bentar. Apa itu? Apa ini? Itu apa? Ini rumah sakit atau apa ya, biasanya tuh cluenya biasanya orang tuh pada beli obat tuh di situ. Oh, apotek. Iya, apotek. Bener ya? Apotek. Iya, apotek. Bener gak? Dikit lagi. Oh, apotek. Iya, betul gak guys? Iya guys, betul. Oke. Bener 2 ya. Nih, apa nih Bu? Ini tuh kemungkinan ada 2, ada pilot atau ada kopilot. Ini apa? Apa ya? Aduh, bisa nggak ya? Apa ya? Apa? Cluenya dong. Cluenya tuh apa ya? Kasih clue. Apa cluenya? Apa dong cluenya? Apa ya? Apa? Kasih tahu nggak ya? Enggak deh, kayaknya nggak kasih tahu. Nyerah deh, nyerah. Oke. Penasaran kan? Apa? Jeng. Apa ya? Berawat guys. Oke, satu lagi nih Bu. Kelihatan. Udah ketahuan satpam. Aduh, ketahuan guys. Satpam. Ya. 1 dan P. Iya, satpam. Mungkin ada lagi? Nggak ada Ibu. Wah, harusnya lebih banyak lagi ya. Iya. Mungkin kayaknya udah sampai sini aja ya Bu. Mungkin Ibu juga udah bosan. Mungkin Ibu ada motivasi buat yang lagi nonton nih Bu. Apa motivasinya? Ini kamera yang standby. Motivasinya di sini. Oke. Lihat mata saya baik-baik. Di tengah. Lihat mata saya baik-baik. Jadi sebenarnya bukan motivasi ya, lebih ke ini mas sebagai orang tua gitu, memberitahu kepada generasi anak muda bahwa bergaulah yang baik. Kalau misalkan mau berbuat sesuatu harus dipikirkan lagi berulang-ulang kali, karena bisa jadi itu merusak masa depan kalian. Gitu, apalagi untuk perempuan. Itu aja sih. Oke Ibu, makasih ya Bu sudah menyempatkan buat datang di podcast kita. Santai aja. Oke guys, mungkin podcastnya sampai sini aja. Oke, tetap saksikan di podcast selanjutnya ya guys. Tetap di podcast Si Kece, siswa keren dan cerdas. Makasih. Bye bye.